warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha waras sama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita membahas kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitabus Shalah, kitab salat, tentang salat Jumat, hadis yang ke-378. Jadi hadis ini adalah adab-adab ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Jadi bagaimana kita seyogyanya dan bagaimana kita semestinya. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di atas mimbar, kami menghadap kepadanya dengan wajah-wajah kami. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Walahu syahidun min haditsil Barra inda Ibni Khuzaimah. Dan baginya, yakni bagi Abdullah ibni Mas'ud, ada hadis lain. Syahid itu maksudnya hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Barra, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, itu. Mari kita lihat dulu hadis ini dari darajat hadisnya. Darajat hadisnya. Di sini Imam Tirmizi mengomentari hadis ini, menyatakan bahwa sanadnya adalah dhaif. Jadi pertama, hadis ini, Pak, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis ini dari kitab Sunanut Tirmizi, Sunan Tirmizi. Kenapa? Karena Ibnu Hajar ini enggak bersanad sampai kepada Rasulullah, jauh, Pak. Ibnu Hajar ini ulama abad ke-9. Abad ke-9 Hijriah, maksudnya 900 tahun setelah Nabi wafat. Yang bersanad itu adalah Tirmizi, Bukhari, Ahmad bin Hambal, Muslim, Ibnu Majah, itu mereka bersanad. Jadi mereka itu belajar hadis kepada guru mereka, kemudian hadis-hadis yang mereka dapatkan mereka bukukan. Makanya kita berhutang budi sama penulis-penulis hadis itu. Kalau tanpa ada mereka, bagaimana nasib agama ini? Masya Allah, pahalanya mengalir terus kepada mereka. Jadi kalau kita lihat dalam kitab aslinya, begini dia, Pak. Haddatsana Abbad ibnu Ya'qub al-Kufi. Haddatsana itu artinya telah menceritakan kepada kami. Maksudnya waktu dia mengambil hadis ini enggak sendirian. Rame-rame. Talaki. Haddatsana, guru kami menceritakan kepada kami. Berarti ketemu langsung. Ketemu langsung. Didengar langsung hadis ini dari gurunya. Bukan dia dengar dari orang. Misalkan kita kan dapat dari internet, ya. Kita bilang Pak Jokowi bilang begini, ya kan? Kita bilang ya. Emang kamu ketemu sama Jokowi, gitu? Enggak kan? Kan kita sering gitu ya.
Itu Pak Mahfud MD bilang begini. Ya kan, kalau ditanya emang ketemu di mana sama Pak Mahfud MD? Nggak ketemu kan? Itu Kiai Ma'ruf Amin bilang begini. Ketemu nggak? Enggak, itu namanya an. Ya, an Jokowi, an Ma'ruf Amin, an Mahfud MD. Sudah. Tapi kalau Bapak bilang telah menceritakan kepada kami guru kami Abdul Manap, itu ketemu. Kita ketemu itu. Itu namanya haddasana. Kalau bilang haddasana, ya, haddasani Jokowi, haddasani Ma'ruf Amin, haddasani Mahfud MD misalnya, padahal saya nggak ketemu, itu namanya bohong. Bohong namanya. Gitu. Kalau mau ngomongin begitu, bilangnya apa? An. Dari. Kalau itu boleh. Jadi kalau udah haddasana, dia hadir waktu gurunya menceritakan hadis. Siapa gurunya Imam Tirmizi di sini? Abbad bin Ya'qub Al-Kufi. Kufah itu adalah satu kota yang ada di Baghdad. Nah, haddasana kami berarti dia ramai, beberapa orang, ya. Baru Abbad ini pun mengatakan, ya, mengatakan kepada Tirmizi waktu menyampaikan hadis ini, haddatsana Muhammad bin Fadl bin Atiyah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl bin Atiyah itu, Pak, yang merah itu ya. Muhammad. Artinya dia dapatkan hadis ini juga dari gurunya langsung. An Mansur, an Ibrahim, an Alqamah, an Abdullah ibni Mas'ud. Ya. Nah, ini kenapa pakai an? Nah, kenapa tidak Muhammad bin Fadl? Kenapa nggak bilang haddatsana Mansur? Mansur kenapa nggak bilang haddatsana Ibrahim? Ibrahim kenapa nggak bilang haddatsana Alqamah? Alqamah kenapa nggak bilang haddatsana Abdullah ibni Mas'ud? Itu namanya mu'an'an. Hadis mu'an'an namanya, Pak. Hadis yang diriwayatkan dengan an-an. Ya. Nah, itu nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan bersambung atau kemungkinan putus. Tapi kalau di sini bersambung, ya. Nah, jadi hadis ini cacat. Hadis ini cacat. Dhaif. Siapa yang bermasalah dalam hadis ini? Yang bermasalah di sini adalah Muhammad bin Fadl bin Atiyah yang saya tandai merah itu. Ya. Muhammad bin Fadl bin apa? Muhammad bin Fadl bin Atiyah. Nah, jadi apa masalahnya Muhammad bin Fadl bin Atiyah ini? Ya, Muhammad bin Fadl bin Atiyah ini dhaif. Dia dhaif. Tidak hadisnya tidak boleh dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Udah dhaif, tafarrada bihi. Tafarrada bihi maknanya cuma dia saja. Begitu banyak ulama hadis, ahlul hadis, kenapa cuma dia yang meriwayatkan? Temannya enggak ada. Kalau memang hadis itu benar, ya, mestinya banyak kan yang meriwayatkannya. Kenapa cuma dia saja yang meriwayatkannya? Nah, oleh karena itu, Ad-Daruqutni juga mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Tapi qala Abu Isa wa fil babi an Ibni Umar. Abu Isa itu Imam Tirmizi berkata, hadis ini tadi dari siapa sahabatnya? Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Imam Tirmizi, tapi hadis ini ya ada juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Oleh Ibnu Umar.
Tapi kata Imam Turmudi, wa haditsu Mansur la na'rifuhu illa min hadisi Muhammad bin Fadl bin Atiyah. Jadi hadisnya Mansur, Mansur itu yang biru, Pak. Ada yang biru ya? Nah, Mansur ini ya tidak ada orang yang meriwayatkan daripadanya selain Muhammad bin Fadl bin Atiyah. Kalau dia terpercaya nggak ada masalah. Ya kan? Kata ulama apa? Wa huwa dzahibul hadis. Dzahibul hadis itu ya termasuk tingkatan penilaian yang rendah terhadap seorang perawi. Jadi ada tingkatan-tingkatan perawi itu. Ada yang pertama sikoh terpercaya, sikoh sangat terpercaya, ilaihil muntaha sikoh gitu ya. Ada pula penilaian itu penilaian yang diterima, ada penilaian yang tidak diterima. Jadi Muhammad bin Fadl bin Atiyah ini adalah termasuk orang yang tidak diterima hadisnya. Tapi kalau ada temannya boleh juga kita lihat temannya ini terpercaya atau tidak gitu Pak. Kalau terpercaya kita ambil, kalau nggak terpercaya juga ya sudah. Ini masalahnya dia sendiri saja, nggak ada temannya Pak. Sudah. Makanya di sini dikatakan, tapi begitu pun wal amalu ala hada Maksudnya apa? Walaupun hadis ini dhaif, Pak, tapi yang diamalkan oleh para fuqaha, ya, para ahli fikih, para ahli hadis, yang ada di Madinah, yang ada di berbagai belahan dunia, adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Memang sih hadis ini dhaif, tapi ini diamalkan orang. Nah, itu. Ya, apa yang diamalkan orang? Kalau khotib lagi menyampaikan khutbah, maka sunnah bagi para jamaah yang sholat untuk melihat wajahnya langsung, wajah khotib tadi. Ya, nah, apalagi yang di depan, yang di samping pun. Jadi dia jangan sibuk ada lihat handphone. Itu. Ya kan? Lihat tempat sujud. Ya. Dia kalau bisa ngadap begini, lihat wajahnya. Itu. Wajah khatib itu dilihat. Istaqbalnahu biwujuhina katanya. Kami menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan karena beliau nabi, tapi karena beliau dalam posisinya sebagai khatib. Ya. Memang kan kalau kita duduk di masjid itu nggak ada wajib harus menghadap kiblat kan Pak? Menghadap membelakangi kiblat boleh nggak? Boleh. Membentuk lingkaran boleh. Duduk pakai kursi boleh. Kenapa harus menghadap kiblat gitu? Kenapa? Jadi boleh. Nah, jadi yang mengatakan ini sunnah termasuk Sufyanus Tsauri, termasuk Asy-Syafi'i, termasuk Ahmad bin Hambal, termasuk Ishaq bin Rahawayh, guru daripada Imam Bukhari. Ya. Lihat komentar Imam Syafi'i, Imam Tirmizi, ahlul hadits, beliau mengatakan, wala yasihu fi hadzal babi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menganjurkan supaya kita menghadap ke wajah khatib pada saat khutbah sedang berlangsung. Tidak ada satu hadis pun yang sahih. Ya. Hadis yang enggak sahih ada. Daripada Ibnu Umar ada, daripada Barra ada, daripada Ibnu Mas'ud ada. Tapi inilah yang diamalkan oleh para fuqaha. Inilah yang diamalkan oleh para ahlul hadis. Dan itu banyak terjadi, Pak.
Makanya orang kadang melihat amalan ahli Madinah. Gitu. Makanya orang lihat amalan ahli Madinah. Ya. Dilihat mereka bagaimana amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah itu termasuk dalil bagi mereka. Dalil mukhtalaf, walaupun dalilnya dalil mukhtalaf. Dalil yang tidak mukhtalaf itu Quran dan Sunnah. Ijma, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau udah kias nanti ada perbedaan pendapat. Ada lagi istihsan. Ada lagi namanya masalih mursalah. Ya. Ada lagi namanya amalan ahli Madinah. Gitu. Jadi dari sini kita lihat ternyata boleh mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Kalau untuk fadailul a'mal dan tidak mengenai masalah halal dan haram. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, minas sunnati istiqbalul khatibi bil wajhi wan nazri ilaih. Termasuk sunnah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah sedang berlangsung maka kita memandangi wajahnya khatib. Memandang wajah khatib, jangan melihat ke tempat sujud, jangan melihat ke dinding, lihatlah wajah daripada khatib tadi. Dalam riwayat yang lain dikatakan an Yahya bin Sa'id al-Ansari as-sunnah idza qa'ada al-imamu 'alal mimbaril jum'ah yuqbilu 'alaihi al-qaum biwujuhihim jami'an. Ya, termasuk sunnah apabila imam telah naik di atas mimbar, maka jamaah semuanya kalau memungkinkan, untuk melihat wajah daripada khatib. Lah bagaimana kalau masjidnya besar? Hanya dibantu pakai apa namanya? Pakai teknologi. Sekarang udah canggih, Pak. Ya, jadi nggak ada salahnya itu kalau dipasangi di setiap sudut layar, ya, untuk semacam mengamalkan daripada sunnah ini. Nah, supaya orang-orang pada waktu khutbah sedang berlangsung tidak hanya mendengarkan suara, tapi tidak hanya audio, tapi juga video. Ya, tidak hanya audio, tapi video. Sebab orang kadang terpengaruh dengan melihat wajah daripada khatib tadi. Ya, beda yang mendengarkan suara dengan yang melihat langsung orang yang sedang berceramah tadi. Wa an Nafi anna Ibnu Umar kana yafraghu min subhatihi yaumal jum'ah qabla khuruji imam fa idza kharaja lam yaq'ud hatta yastaqbilahu. Ibnu Umar kalau hari Jumat tasbih subhanallah 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 subhanallah. Ya. Tapi begitu khatib naik ke atas mimbar berhenti semuanya. Ya. Dia katanya apa? Yastaqbilahu, menghadap kepada wajah khatib yang menyampaikan khutbah tadi. Luar biasa. Makanya dalam ayat itu dikatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan Imam Bukhari pun, walaupun hadis ini nggak sahih, tapi Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai judul dalam kitab sahihnya. Dia nggak memasukkan hadis ini ke dalam kitab sahih Bukhari. Kenapa? Kalau dia memasukkan hadis ini nanti ke dalam sahih Bukhari, dia berbohong. Sebab dia udah bikin pernyataan di awal. Kata Imam Bukhari, saya hanya memuat di dalam Sahih Bukhari ini hadis-hadis sahih. Jadi kalau dia masukkan hadis dhaif berarti dia pembohong. Nah, makanya yang dia masukkan itu dia jadikan hadis ini sebagai judul.
Apa katanya? Bab yastaqbilul imama al-qaum wastiqbalul wastiqbalun nasil imama idza khataba. Bab imam menghadap kepada jamaah kaum dan orang-orang yang hadir menghadap kepada khatib apabila khatib sedang menyampaikan apa? Sedang menyampaikan khutbah. Ya. Makanya para ulama mengatakan mengambil kesimpulan dari judulnya saja itu sudah diambil orang kesimpulan, bukan dari hadisnya. Ya, judul yang dibuat Imam Bukhari itu ya sebagai dalil, ya, sebagai dalil. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa hikmahnya? Hikmahnya adalah at-tahayyu li sama'i kalami. Mempersiapkan kejiwaan kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan petuah-petuah, firman-firman, hadis-hadis, mau'izah yang disampaikan oleh khatib. Ya. Kita makanya kalau sholat Jumat itu pengen setelah itu kita ada yang berubah, Pak. Ya, berubah. Kalau kita mau mendengarkan apa? Mendengarkan khatib dengan seksama, Allah turunkan hidayahnya nanti. Allah turunkan petunjuknya ke dalam hati kita, nur ataupun cahaya. Jadi dengan itu kita siapkan diri kita, jiwa kita, pikiran kita, mental kita untuk siap mendengarkan apa yang disampaikan khatib karena pesan-pesan yang disampaikannya itu adalah pesan-pesan yang sangat berharga. Makanya ini juga peringatan kepada khatib. Ya. Khatib jangan sampai tidak mempersiapkan khutbahnya. Itu kan orang ramai. Ya. Orang sudah datang berbondong-bondong mau mendengarkan dia, tapi dia tanpa persiapan. Makanya dia juga harus mempersiapkan. Apa sih yang dia persiapkan? Yang dia persiapkan bukan hanya ceramahnya, tapi yang dia persiapkan adalah keadaan dirinya, ketakwaannya, kesolehannya, keimanannya, supaya dia bisa menyampaikan energi positif itu kepada para jamaah yang hadir. Kadang-kadang ya bukan karena dia ahli pidato, ya, bukan karena dia ahli ceramah, tapi melihat wajahnya saja orang sudah merasakan pengaruh yang sangat kuat dan sangat dahsyat terhadap apa yang disampaikan. Wasulukil adabi ma'ahu pistima'i kalamihi. Dan kata ulama salah satu hikmahnya adalah itu adalah adab. Ya, adab kita ketika khutbah sedang berlangsung. Fa idza istaqbalahu biwajhihi wa aqbala alaihi bijasadihi wa yaqbaluhu wa huduru dhihni kana ad'a li tafahumi mau'izatihi wa muwafaqatihi fima syuri'a lahul qiyamu li ajli. Maka katanya apabila orang menghadap kepada khatib dengan wajahnya, ya, dan juga dengan jasadnya dan juga dengan hatinya, maka itu lebih memungkinkan bagi dia untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib tadi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita untuk mengamalkan sunnah. Ya, sunnah melihat. Jadi yang melihat kepada khatib itu bukan hanya orang-orang yang ada di apa? Yang sejajar dengan khatib, tapi orang yang di samping pun ya berusaha untuk melihat begini, Pak. Itu. Walaupun melihatnya ke samping, itu. Itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Hadyun Nabi
petunjuk Nabi dalam hal ini adalah kita mendengarkan. Mendengarkan. Walaupun zikir, bagus. Baca Quran, bagus. Apa lagi? Baca kitab, bagus. Tapi pada saat itu makomnya adalah apa? Al-istima'u li kalamil khatib. Mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Ya. Nah, tafadhol Pak, kalau ada pertanyaan tentang hal ini sebelum kita pindah kepada hadis berikut. Ya. Makanya kalau memang memungkinkan di tempat-tempat yang nggak terlihat apa khotib, nah, di situ dibuat semacam audio layar itu bagus malah. Ya. Berarti orang nggak melihat kepada khotibnya, ya kan? Karena terbatas kan, nah, dia bisa melihat kepada layar tadi. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Hadis ke 379. Wa anil Hakam bin Hazanin radhiyallahu anhu qol. Dari Hakam bin Hazan radhiyallahu anhu. Berarti Hakam bin Hazan ini sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu panggilannya radhiyallahu anhu. Kalau tabi'in panggilannya rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Kalau kita bilang apa? Hafizahullah. Itu. Hafizahullah. Semoga engkau dijaga oleh Allah. Syahidnal khutbata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakki'an ala asa au qausin rawahu Abu Dawud. Kami mengalami sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri dengan memegang tongkat ataupun busur panah. Riwayat Abu Dawud. Ini ada tongkatnya enggak, Pak? Ada. Tapi dipakai enggak? Hah? Ada yang pakai? Enggak ada ya. Ini hadisnya, hadis Abu Dawud. Mari kita lihat ke kitab Abu Daudnya langsung. Ya, Abu Daud. Haddatsana Sa'id bin Mansur. Haddatsana Syihab bin Khiras. Haddatsana Syu'aib bin Ruzaik At-Taifi. Qala jalastu ila rajulin lahu suhbatun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Al-Hakam ibnu Hazam Al-Kalfi radhiyallahu anhu fa ansha yuhaddithuna qala wafattu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabi'u sab'atin aw tasi'u tis'ah fadakhalna alaihi faqulna ya Rasulullah zurnaka fada'ullaha lana bi khairin. Fa'aqamna biha ayyaman syahidna fiha al-jum'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an ala asa au qausin fahamidallaha wa atna alaihi kalimat khafifah tayyibat mubarakah thumma qala ayyuhan nas innakum lan tutiku aw lan taf'alu kullama umirtum bih walakin saddidu wa abashiru. Jadi hadis itu lengkapnya begini, Pak. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur. Kata Sa'id bin Mansur telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khiras. Syihab bin Khiras mengatakan telah menceritakan kepadaku Syu'aib bin Ruzaik At-Taifi. Syu'aib bin Ruzaik At-Taifi berkata, jalastu ila rajulin lahu suhbatun min Rasulillahi SAW yuqalu lahul Hakam bin Hazam. Aku duduk di satu majelis, ya, majelis yang mana di majelis itu gurunya, guru yang menyampaikan pengajian itu adalah sahabat Nabi yang namanya Hakam bin Hazam Al-Kalfi. Ya,
Jadi seorang perawi hadis ini mengatakan, aku mengikuti pengajian sahabat Nabi. Jadi yang bertemu dengan sahabat namanya apa, Pak? Tabi'in. Kalau yang bertemu dengan Nabi namanya sahabat. Jadi dia ini nggak ketemu dengan Nabi, tapi dia berguru kepada orang yang ketemu dengan Nabi. Siapa namanya orang yang ketemu dengan Nabi ini? Hakam bin Hazam. Fa'ansya'a yuhadditsuna. Maka orang ini, ya, Hakam bin Hazam ini menyampaikan hadis kepada kami. Sebuah hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ikrarnya Nabi, sifat Nabi, sifat bawa lahir, ataupun sifat akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia berkata, wafattu ila Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam sabi'a sab'at. Kata sahabat ini, suatu ketika saya menjadi delegasi, ya, delegasi salah seorang dari 7 orang ataupun salah seorang dari 9 orang yang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka 9. Ada yang mengatakan mereka 7. Fadakhalna alaih. Maka kami masuk ke tempat Nabi. Enggak dijelaskan apakah tempatnya Nabi itu sedang di masjid atau sedang di rumah. Tanya kalau di rumah nggak mungkin. Karena rumah Nabi itu kecil, Pak. Ya kan? Itu. Hanya mungkin 2 kali 3 rumah Nabi itu. Ya, bukan 1000 meter kayak rumahnya bapak-bapak gitu ya. Fakulna ya Rasulullah zurnaka pada Allah lana. Maka kami katakan ya Rasulullah, kami cuma mau ziarah. Ziarah semasa Nabi hidup. Pada Allah lana. Maka doakanlah kami. Jadi disunnahkan datang ke orang-orang soleh, minta didoakan. Ini dalilnya. Mereka datang kepada Nabi dan minta didoakan oleh Nabi. Jadi meminta doa itu boleh, ya. Seperti Nabi minta didoakan Umar. Pernah waktu Umar mau umrah, kata Nabi, asyrikna fi du'aika. Wahai Umar, ikutkan kami dalam doa-doamu. Itu. Jadi orang mau pergi haji atau mau pergi umrah, titip doa ya, gitu. Doakan, gitu. Kata dia apa? Fa'aqamna biha ayyaman. Maka kami tinggal bersama Nabi beberapa hari. Jadi orang daerah, Pak. Orang jauh datang ke Masjid Nabawi. Maka mereka tinggal bersama Nabi beberapa hari. Mungkin salah satu tujuannya adalah mendalami ilmu. Ya, mendalami ilmu. Syahidna fihal jumu'ah ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hari itu kami ikut sholat Jumat bersama Nabi. Faqama mutawakki'an ala asa. Maka kami melihat beliau bersandar di atas tongkat. Au qausin ataupun anak panah. Maka dalam khutbah itu fahamidallaha wa athna alaihi kalimat khafifat thayyibat mubarakat. Dalam khutbah itu beliau mengatakan alhamdulillah. Kemudian beliau memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang singkat padat. Tsumma qala ayyuhan nas. Kemudian beliau mengatakan innakum lan tutiku, kamu tidak akan sanggup dan kamu tidak akan mampu melakukan segala yang aku perintahkan. Ya, kalian nggak sanggup ya untuk melakukan semua yang aku perintahkan. Sanggup, Pak? Nggak sanggup kita, ya. Maka oleh karena itu saddidu, maka lakukanlah seperti orang. Kita kan nggak sanggup, Pak. Sanggupkah kita perbuatan kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Sabarnya, ibadahnya, muamalahnya, apalagi lemah lembutnya,
kasih sayangnya, iya, nggak sanggup kan? Tapi kata Nabi apa? Saddidu wa abashiru. Saddidu ibarat orang sedang memanah, bidiklah titik yang paling tengah. Ya, tapi kalau nggak sanggup itu ke lingkaran berikutnya. Nggak sanggup ke lingkaran berikutnya, ke lingkaran berikutnya, lingkaran berikutnya. Tapi jangan sampai keluar dari 10 lingkaran tadi. Keluar dari 10 lingkaran tadi, jatuh ke dalam perbuatan yang haram dan yang mungkar. Jadi, panjang hadis ini. Tapi yang kita ambil yang berkenaan dengan judul yaitu tentang pakai tongkat ya pada saat sedang menyampaikan khutbah. Ya, pakai tongkat pada saat sedang menyampaikan khutbah. Nah, jadi jamaah sekalian di sini i'timadul khatibi ala asa yustahabbu. Khatib ya memegang tongkat ya hukumnya adalah sunnah dan itu madhab jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali. Maliki, Syafi'i, Hambali. Wakhtarahu San'ani. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh San'ani. San'ani ini Pak yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram. Nama kitabnya apa? Subulus Salam. Wabnu Bas dan termasuk Syekh bin Bas mengatakan sunnah. Ya, ada pula yang sebagian ulama mengatakan bahwa itu ijma' di antara para ulama. Nah, ternyata itu ada hikmahnya. Anna dalika a'wanu lahu. Hal itu untuk menolong dia sendiri. Jadi sebagian orang mengatakan begini ya, khutbah yang nunjuk-nunjuk itu ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kalau tangannya pegang apa? Pegang tongkat dia nggak bisa begini-begini. Oh, itu nggak bisa itu. Lebih khusyuk kelihatan khutbah. Itu Pak ya yang kita ambil daripada hadis tadi. Ada juga pedang. Pedang. Ya. Kalau zaman dulu memang orang kemana-mana bawa pedang. Sebab sahabat itu semua tentara. Semua sahabat itu tentara, Pak. Bapak yang di sini berapa orang yang udah pernah ikut perang? Mereka rata-rata 20 kali, 30 kali ikut perang. Nyawanya itu udah nggak ada takutnya sama siapapun, nggak ada takutnya, Pak. Sahabat itu. Jadi sahabat itu orang-orang kuat, bukan orang-orang lemah. Nggak ada sahabat yang pengecut. Abu Bakar kelihatan lembut, ya kalem. Oh, kalau bertempur luar biasa. Apalagi seperti Khalifah Umar bin Khattab. Garang mereka kalau terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan berperang, menyembelih kurban aja pada ketakutan semua. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini itulah. Jadi ternyata ada hadisnya yang memakai tongkat pada saat sedang berkhutbah. Dan ini yang kita lihat diamalkan oleh jamaah dari kalangan Nahdiyin. Ya, hampir di semua masjid yang di situ mayoritas orang Nahdiyin di Indonesia tersedia apa? Tersedia tongkat. Cuma sebagian orang enggak makai. Gitu. Tapi kalau kita lihat tadi mazhab yang 4 itu, Syafi'i, Maliki, sama satu lagi, Hambali. Yang enggak cuma satu saja, Hanafi. Makanya katanya mazhab jumhur, bahkan hukiyal ijma'.
Ada juga yang menceritakan itu sudah merupakan ijma daripada ulama. Ada mengatakan begini, itu bukan sunnah katanya. Begitu. Itu cuma Nabi mungkin kelelahan atau mungkin terlalu lama berdiri, jadi orang perlu pakai tongkat. Seperti Nabi suka minum susu. Apakah orang yang nggak suka minum susu nggak sunnah, Pak? Nah, itu. Jadi ada perbuatan Nabi itu merupakan ibadah, ada juga perbuatan Nabi itu hanyalah selera pribadi gitu. Tapi sebagian orang mengasukkan itu ke dalam kategori sunnah juga. Model rambut misalnya. Gitu. Nabi rambutnya gimana? Gondrong. Apakah itu sunnah? Jadi ternyata masalah rambut itu, Pak, tradisi. Tradisi orang di situ pada zaman itu adalah rambut laki-lakinya gondrong. Jadi kalau ternyata nggak gondrong, aneh. Gitu. Sama dengan pakai jubah. Jubah itu sunnah apa tidak? Hah? Tidak. Tapi karena pakaian orang di situ seperti itu gitu. Nah, makanya kata orang mungkin kalau Nabi di Indonesia nanti pakai sarung. Gimana? Kalau jenggot iya. Sunnah. Ada hadisnya, ada perintahnya. Ya. Di sini ada nggak perintah pakai tongkat? Nggak ada. Yang ada itu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu tidak kuat. Harus ada sunnah qauliyahnya. Harus ada Nabi yang perintahkan iya. Gitu. Kalau enggak nanti masih multi penafsiran. Gitu. Gitu, Pak. Kalau jenggot iya. Gitu. Jenggot iya. Menggunting kumis. Kalau kumis itu digunting. Bukan dicukur. Kalau bulu ketek dicabut. Kata Imam Syafi'i, tapi saya nggak kuat katanya. Sakit katanya. Ya udah. Tapi kalau bisa dicabut, sunnahnya natful ibti katanya. Natful ibti, sunnahnya mencabut bulu ketek. Dicabut, bukan dicukur. Apa hikmahnya? Wallahu alam, ikuti aja kalau kuat. Udah masuk waktu Isya? Ya Pak, kita cukupkan ya. 2 pembahasan itu insya Allah kita lanjutkan lagi pada akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.